Shalom saudaraku, pesan kebenaran pada video kali ini adalah bagaimana sesungguhnya sukacita dalam konteks iman Kristiani. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat makna sukacita dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, berbicara soal kebahagiaan, maka hal ini seringkali dikejar hampir semua orang, termasuk orang-orang percaya. Tetapi, Tuhan menyediakan yang lebih baik, yaitu sukacita bagi orang yang percaya, yaitu sebagai wujud dari buah roh. Kalau kita baca dalam kitab Galatia, pasal yang kelima ayat 22-23a, dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara, paling tidak ada 9 wujud buah roh yang dapat dikerjakan dalam diri orang percaya. Dan tentunya salah satunya adalah sukacita. Saudaraku, apa yang dimaksud dengan sukacita? Kalau di dalam bahasa Inggris, sukacita adalah joy. Sukacita dalam bahasa Ibrani adalah jedva. Artinya kegembiraan, kesenangan hati, keriaan. Sedangkan kalau dalam bahasa Yunani adalah chara, yang berarti kegembiraan, yaitu sukaria yang tenang. Satu unsur yang sama dalam sukacita, yaitu happiness atau bahagia, adalah pengalaman emosi positif, yaitu kesenangan. Orang yang bersukacita terlihat dalam emosinya yang positif, banyak tertawa atau senyum. Saudara, orang yang dipenuhi sukacita tidak mudah tersinggung atau marah. Sikapnya akan konsisten positif dan optimis. Namun berbeda dengan happy. Orang yang sukacita mengalami happy secara konsisten karena sukacita bukan pengalaman sesaat, tapi buah atau karakter yang terbangun dalam pribadi orang percaya. Berbeda dengan buah roh yang lain, sukacita sulit dipalsukan karena melibatkan emosi kegembiraan. Orang bisa memperlihatkan kasih, misalnya dengan tersenyum, memberi kata-kata positif padahal hatinya geram. Ketika berhadapan dengan orang yang memusuhi, seseorang bisa tidak membalas, sepertinya memelihara damai. Namun sesungguhnya dia menunggu waktu yang tepat untuk membalas. Saudara, orang bisa memberi banyak atau banyak berbuat baik, sepertinya murah hati, tetapi bisa saja dia lakukan hal itu karena mengharapkan balasan atau untuk pencitraan. Jemaat bisa memperlihatkan kesetiaan kepada gerejanya, namun bisa saja kesetiaannya karena dia tidak mau banyak berpikir tentang masa depan gereja. Orang Kristen sering tampak lemah lembut atau menguasai diri, tetapi itu terjadi ketika mereka di lingkungan gereja. Lalu, bagaimana perilaku mereka di rumah atau di tempat kerja atau di mana-mana? Saudara, bagaimana ketika menghadapi kesulitan, ketidakadilan, ancaman, dan sebagainya? Tapi bagaimana orang yang sedang depresi bisa memperlihatkan penampilan orang yang mengalami kegembiraan? Ini bisa terjadi kalau depresi yang dialami sudah terlalu parah, ya, sehingga dia terus tertawa dalam keadaan apapun. Namun orang lain akan melihat ini bukan sukacita, tapi orang yang stres.
Orang yang masuk kategori normal ketika tidak bersuka cita akan segera terlihat oleh orang lain. Sekalipun dia berpura-pura bergembira, kebanyakan orang yang cukup peka akan menyadari kepura-puraannya. Saudara, orang yang memiliki sukacita sejati ketika menghadapi masalah, mereka tetap bersuka cita atau bergembira seperti ditunjukkan oleh sikap para rasul yang menghadapi ancaman-ancaman orang Yahudi atau orang-orang non-Yahudi ketika memberitakan Injil pada zaman mereka. Paulus dan Silas ketika dipenjara, kaki mereka dipasung. Mereka berdoa dan menyanyi puji-pujian kepada Allah sehingga orang lain mendengar mereka. Demikian juga Petrus menegaskan agar orang percaya bersuka cita dalam bagian penderitaan mereka dalam Kristus, agar kita juga boleh bergembira dan bersuka cita pada waktu Dia menyatakan kemuliaannya. Kita bisa baca itu di dalam kitab 1 Petrus pasal yang keempat ayat 13. Saudara, sementara tidak ada manusia yang bahagia secara konsisten, apalagi ketika menghadapi penderitaan atau di tengah aniaya. Kalau kita tidak dapat memalsukan sukacita dalam diri kita, mengapa kita tidak mau menerima sukacita asli dari Tuhan, pemilik sukacita itu? Saudara, sukacita yang dibentuk di dalam diri kita, yang tidak terpengaruh oleh situasi di luar diri kita, dan sukacita dan kunci mendapatkan hidup sukacita adalah mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita seluas mungkin. Saudaraku, Alkitab memerintahkan kepada orang percaya, hendaklah kamu penuh dengan roh. Kita bisa baca dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat 18b. Saudara, satu pekerjaan Roh Kudus adalah menyadarkan dosa-dosa yang kita lakukan dan mendorong kita menyelesaikan dosa-dosa itu. Ketika kita lakukan, maka Allah itu setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Kita bisa baca dari kitab 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Saudara, oleh karena itu, kalau kita mau memelihara dan mengembangkan sukacita dalam hidup kita, maka kita harus terus-menerus menyelesaikan dosa-dosa yang diingatkan oleh Roh Kudus dengan mengakuinya dan bertobat. Nah, ini penting untuk kita ketahui bersama. Dan hal itu harus kita lakukan. Saudara, pekerjaan Roh Kudus lain adalah memimpin orang percaya kepada pengenalan akan firman. Pengenalan akan kebenaran adalah untuk dilakukan. Ketika kita mengerjakan kebenaran, maka kita akan menikmati berkatnya. Kita bisa membaca dari kitab Amsal pasal 13 ayat 13. Kita akan mengalami sukacita dari Sang Pemberi Firman. Oleh karena itu, bagian kita adalah membangun sikap tunduk kepada Tuhan dan kebenarannya. Itulah esensi kebenaran pada video kali ini. Mari kita undang Roh Kudus untuk berkarya, bertahta di dalam hati kita. Dan akuilah segala dosa kita di dalam Tuhan. Maka kita akan mendapatkan sukacita yang tulus dari Allah. Maka kita akan mendapatkan sukacita oleh karena Roh Kudus itu sendiri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.